Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran daring sejarah Indonesia. Kali ini kita memasuki bab ketiga mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Di sini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah sejarah agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Lalu ada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian ada berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Lalu ada bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga saat ini. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak baik-baik karena materi Hindu Buddha ini cukup banyak. Jadi nanti kita hanya sampai di subbab tentang teori tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini adalah sejarah agama Hindu dan Buddha. Yang pertama itu adalah agama Hindu. Agama Hindu itu pertama kali muncul di India itu antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Nah, agama ini tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya. Siapa itu bangsa Arya? Dikatakan dalam sejarah bangsa Arya itu merupakan ras tinggi yang masuk ke India, yang di India saat itu dihuni oleh bangsa Dravida atau suku asli India. Nah, terjadilah pertempuran atau perebutan wilayah antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ada beberapa yang kabur dari bangsa Dravida itu, ada beberapa yang menikah atau melakukan perkawinan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, hasil dari percampuran antara budaya Arya dan Dravida itulah yang menghasilkan namanya kebudayaan Hindu. Jadi awalnya bisa dikatakan Hindu bukanlah agama, tapi ajaran kebudayaan. Nah, perkembangan Hindu pada masa di India itu dapat dibagi menjadi 4 fase. Ada yang pertama zaman Weda, itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini mereka menganggap ada 3 dewa atau yang disebut dalam kesatuan Trimurti. Ada yang disebut Brahma sebagai pencipta, Wisnu pemelihara alam, dan ada yang ketiga adalah Dewa Siwa, yaitu dewa perusak alam dan dewa kematian. Artinya mereka di sini mengenal Tuhannya adalah monoteis, ya, monoteistis, bukan politeistis. Artinya ada 3 kesatuan Trimurti. Dalam kepercayaan mereka, 3 kesatuan Trimurti itu ada, tadi sudah saya sebutkan, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Hindu sendiri itu juga memiliki kitab suci, itu dinamakan sebagai Weda. Di dalam Weda tersebut terbagi menjadi 4 isi.
pokok. Yang pertama ada Rig Weda, Yajur Weda, Samaweda, dan Adhawa Weda. Nah, Weda itu sendiri isinya adalah sebuah kumpulan wahyu dari Brahman atau yang mereka sebut sebagai Tuhan. Nah, di Hindu juga itu terdapat pembagian kasta atau tingkatan status sosial dalam masyarakat. Ada kasta Brahmana yang isinya adalah para pendeta. Kemudian ada kasta Ksatria, sesuai namanya isinya adalah raja, keluarga raja, prajurit, panglima. Ada setelah Ksatria itu ada kasta Waisa, isinya adalah para pedagang. Lalu ada Sudra, itu adalah rakyat jelata atau intinya rakyat biasa. Kemudian ada satu tambahan kasta yang bagi masyarakat Hindu itu adalah kasta terendah, terhina, ibarat mereka menganggap tidak boleh disentuh. Itu adalah paria, yang isinya adalah gelandangan dan pengemis. Oke, kemudian yang kedua ada zaman Brahmana, itu sekitar tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan berkeagamaan. Mereka lah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Nah, pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut Kitab Brahmana. Ini di sini tetap Wedanya itu menjadi pedoman penyusunan tata cara upacara agama ini. Lalu yang ketiga ada zaman Upanishad 750 sampai 500 sebelum Masehi. Ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yakni pengetahuan batin yang lebih tinggi. Artinya di sini nanti ada istilah pertapaan. Lalu ada zaman Buddha. Zaman ini dimulai dari 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Ini ketika putra Raja Sudodana yang nantinya adalah cikal bakal munculnya agama Buddha di India sampai menyebar ke Indonesia, itu yang bernama Siddhartha Gautama, itu menafsirkan bahwa Weda dari sudut logika dan pengembangan sistem yoga yang semadi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi nanti ini setelah Hindu itu akan muncul juga Buddha dari kalangan Hindu sendiri sebenarnya. Oke, yang kedua ada agama Buddha. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa agama Buddha itu adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Artinya setelah munculnya Hindu, berdasarkan analisa yang dilakukan Siddhartha Gautama nanti akan memunculkan yang namanya ajaran Buddha. Buddha itu sebenarnya itu adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Artinya beliau harus bertapa terlebih dahulu, maka dikatakan Buddha. Buddha itu dikenalkan oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Itu adalah pangeran dari India. Sebenarnya dia adalah seorang putra raja yang sangat terkenal, yaitu Sudodana, yang dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Nah, diramalkan oleh para peramal-peramal kerajaannya bahwa Siddhartha Gautama ini kelak akan menjadi seorang maharaja dunia. Artinya
Cakrawartin. Dia akan berpengaruh terhadap dunia. Namun karena ayahnya ini seorang raja Hindu, saya ulang kembali, karena si Siddhartha Gautama ini adalah seorang putra raja yang beragama Hindu, maka untuk menghindari ramalan para peramal-peramal tersebut, Siddhartha Gautama ini tidak boleh dikeluarkan atau tidak boleh keluar dari istana, apalagi melihat orang tua, orang sakit, orang mati. Karena pemikirannya nanti Siddhartha Gautama ini akan berubah, berarti kehidupan ini tidak abadi. Ada tua, ada sakit, ada mati. Namun pada usia yang ke-29, Siddhartha Gautama ini menyelinap keluar dari istana, ditemani oleh seorang kusir. Nah, dalam perjalanannya ia melihat seorang pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Nah, kemudian dia berpikir, mengapa semua itu terjadi? Apakah yang membebaskan manusia dari semuanya itu? Maka sampailah ia memutuskan keluar dari istana dan sampai di kota Bodh Gaya. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon yang namanya pohon Bodhi. Di sana kemudian pada saat bulan purnama, bulan Wai sampai Saka, artinya kalau Wai itu April, Saka itu Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan keadaan sempurna. Artinya dia harus membebaskan manusia atau dirinya itu dari samsama atau sengsara. Nah, Buddha sendiri itu memiliki kitab suci yang dinamakan Tripitaka, yang di dalamnya ada 3 pembagian, ada Winaya Pitaka, Abhidharma Pitaka, kemudian ada Sutra Nata Pitaka. Lalu seiring perkembangan zaman, pada tahun 78 Masehi itu terjadi perpecahan di dalam Buddha itu sendiri. Jadi Buddha terbagi menjadi 2, Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Kalau Buddha Mahayana itu dikatakan sebagai kendaraan besar, sedangkan Buddha Hinayana itu adalah kendaraan kecil. Artinya kalau Buddha Mahayana itu, jika seseorang ingin mencapai nirwana, surga, moksa, ya, kalau Mahayana itu harus mengajak orang untuk bersama-sama beribadah. Berbeda dengan Buddha Hinayana. Kalau Buddha Hinayana, seorang kalau mau mencapai nirwana atau surga itu harus bertapa, semedi. Nah, sedangkan yang dianut di Indonesia itu adalah rata-rata kebanyakan Buddha Mahayana. Oke, kita lanjut ke poin B. Subbab berikutnya itu ada teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada yang pertama adalah teori ksatria. Teori ksatria ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para ksatria dari India yang jenuh atau di India itu kalah perang, yang akhirnya masuk ke Indonesia dan mendirikan sebuah kerajaan sambil menyebarkan agama Hindu, atau mereka mendirikan koloni-koloni sebagai tempat-tempat untuk tinggalnya. Nah, sebenarnya
teori ini memiliki beberapa kelemahan. Nanti dicari sendiri kelemahannya ya. Kelemahan-kelemahan dari teori-teori yang akan saya sampaikan ini nanti dicari. Yang kedua adalah teori Weisse. Teori Weisse ini dikemukakan oleh N.G. Krum didasarkan alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Nah, jadi teori Weisse menyebutkan penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh para pedagang. Nah, ini juga memiliki kelebihan juga kelemahan. Nah, saya katakan kelemahannya itu ya, para pedagang itu tidak menguasai yang namanya kitab Weda atau huruf Palawa. Jadi sangat minim sekali pengetahuan mereka tentang kitab-kitab berhuruf Palawa. Dan rata-rata kalau berdagang itu transitnya adalah di pinggir-pinggir pantai atau sungai. Sedangkan koloni-koloni untuk penyebaran agama Hindu itu berada di jauh dari bantaran sungai atau pinggiran pantai atau pinggiran laut. Lalu yang ketiga ada teori Brahmana. Dalam teori ini dikatakan bahwa Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Namun dalam kenyataannya dituliskan dalam kitab suci bahwa seorang Brahmana itu tidak boleh menyeberang ke laut. Itu kelemahan dari teori ini. Tetapi Brahmana bisa membaca kitab Weda atau kitab yang bertuliskan huruf Palawa. Lalu yang ketiga ada keempat ada teori arus balik. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh G. Schwitz yang mengatakan bahwa memang kerajaan-kerajaan di Indonesia atau orang-orang Nusantara itu mengirim orang-orang terbaiknya pergi ke Indonesia untuk mempelajari Hindu. Itu dinamakan arus balik. Jadi Nusantara mengirim orangnya ke India untuk mempelajari agama Hindu di sana langsung, yang kemudian kembali lagi ke sini dan menyebarkan di Nusantara. Nah, sampai situ dulu kita belajar daring kali ini. Untuk tugasnya silakan dicari masing-masing kelebihan dan kelemahan dari teori tentang masuknya ajaran Hindu di Indonesia. Dari teori kesatria, teori Weisse, teori Brahmana, dan teori arus balik. Oke, sampai di situ. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan makan enak jangan lupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.